Heboh Open BO Baliho Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Di negeri kita tercinta ini apapun bisa menjadi topik hangat di lini masa. Dari yang ringan hingga berat dan sebaliknya tersedia. Dari yang awalnya dunia maya menjadi nyata, dari dunia nyata menjadi maya semua tersedia. Sebelum berlanjut silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Tak keliru menurut survei dari 279 juta rakyat Indonesia, 170 jutanya pengguna internet, sebuah angka yang fantastis. Jadi hampir dari kita semua secara tidak langsung, seperti seorang jurnalis, bebas mengekspresikan diri melalui akun media sosialnya masing-masing. Saking bebasnya jadi bablas dan timbulkan kehebohan. Ngomongin soal heboh baru-baru ini, ditemukan aksi vandalisme yang menimpa baliho Puan. Baliho yang segede gaban itu ditulis dengan cat semprot berwarna hitam dengan tulisan Open BO. Tak kurang dari masyarakat hingga pengamat angkat bicara. Aksi vandalisme Open BO di baliho Puan Maharani memasuki ranah hukum. Bahkan Polda Jatim turun langsung dalam proses penyidikan kasus ini. Mengapa PDIP terkesan baper dalam kasus ini? Berikut perspektif politik komunikasi dari pakar Universitas Brawijaya UB Malang, Wawan Sobari. Dia berkata, dari sudut pandang hukum itu sebenarnya sudah problem politik. Kalau cuma dicoret mungkin tidak akan dilaporkan ke polisi. Tapi karena bahasa yang dipakai Open BO memang melecehkan, kata Wawan kepada detik.com. Istilah Open BO menurut Wawan adalah istilah populer sekarang. Apalagi di berbagai platform media sosial, bahasa itu kerap dijumpai ditulis oleh para netizen. Dari sisi bahasa, Wawan berpendapat istilah itu diperuntukkan bagi perempuan yang bisa di-booking. Puan, lanjut dia, tidak ada cerita seperti itu. Puan selama ini dilihat sebagai sosok anak mantan presiden, cucu Soekarno, dan ketua DPR RI. Menurut saya juga terlalu berlebihan jika vandalisme tersebut sampai sentuh ranah hukum. Melecehkan Puan tentu saja ada unsur mengarah ke sana. Hanya saja perlu dipahami vandalisme biasanya dapat menimpa siapa saja. Vandalisme yang menimpa baliho Puan ini kalau dipikir-pikir bikin geli juga sih. Si pembuat vandalisme sampai memiliki ide yang out of the box begitu. Jika para kader PDIP smart, justru aksi ini bisa dikemas sebagai ajang untuk menaikkan elektabilitas. Bukankah tujuan membuat dan memasang baliho Puan untuk memperkenalkan Puan? Perlu diketahui tingkat keterkenalan Puan Maharani dari survei SMRC mencapai 64%. Tapi sayangnya tingkat dipilihnya oleh konstituen selama ini dari berbagai lembaga survei hanya kisaran pada angka 0,5% dan 2,5% saja. Usaha Puan Maharani dan struktural partai PDIP sebetulnya sudah cukup maksimal. Saat tokoh lain yang sudah jelas masuk bursa capres saja masih santai sikapi pemilu 2024, sedangkan tim Puan Maharani sudah lebih dulu curi start. Baliho Puan yang tersebar seantero sudut-sudut kota di Pulau Jawa dan Bali serupa membuang biaya yang sangat tinggi sekali. Mahalnya biaya elektabilitas Puan Maharani. Cukup dilematis jika dipikir secara logika. Di saat kondisi rakyat sedang terhimpit ekonomi karena pandemi, Puan melalui para kadernya terkesan buang uang. Interval waktu kali pertama muncul baliho Puan sudah sejak 3 bulan yang telah lalu. Tapi sampai sekarang baliho Puan yang sudah tersebar terlihat tidak juga dapat membantu elektabilitasnya terdongkrak. Dalam tulisan sebelumnya saya mengibaratkan mendukung Puan Maharani serupa mendorong mobil mogok di tanjakan. Puan Maharani bukanlah tokoh yang dapat memecah kebuntuan. Dari intern PDIP sebetulnya sudah ada yang bertumbuh bagus, tinggal merawat dan didukung, tapi sayang kalah dukungan dari intern PDIP sendiri. Tokoh tersebut bernama Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng. Ganjar bukan lagi tunas atau ranting yang butuh ekstra perawatan, tapi sudah menjadi sebuah pohon dengan daunnya yang cukup lebat dan siap berbuah. Sudah banyak pengamat politik yang memprediksikan tokoh Puan Maharani tidak akan laku di 2024 dan akan menjadi kerugian bagi PDIP jika sampai dipaksakan menjadi calon presiden di 2024. Sedangkan Ganjar Pranowo kendati tidak terlihat didukung oleh kader PDIP justru mendapatkan berkah dari para relawan yang dideteksi dari limpahan pendukung Jokowi. Dengan adanya peristiwa Open BO baliho Puan seperti mencoreng muka PDIP dan Puan Maharani dapat pula dipahami murahan dan sebuah sinyal kuat jika rakyat tidak menghendaki yang bersangkutan. Sesederhana itu. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda?